akan berbeda betul bagaimana pembelajaran yang ada di SMP 9 dan pembelajaran juga di SMP Negeri 1 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spensabaya, kembali lagi bersama kami di One Talk Spensabaya bersama saya Anindita Syaira Putri dan saya Raka Zaki Trinaldi yang akan menemani teman-teman semuanya dalam podcast kali ini. Nah Nin, ngomong-ngomong di podcast kali ini, di episode kali ini kita akan kedatangan tamu jauh-jauh dari Probolinggo. Wah, kira-kira ada apa nih? Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan juga teman kita dari SMP Negeri 9 Probolinggo. Bisa perkenalkan Bapak? Oke, terima kasih. Saya Komarudin juga bagaimana mengenalkan anak-anak ini kepada dinamika belajar yang berbeda, sebab akan berbeda betul bagaimana pembelajaran yang ada di SMP 9 dan pembelajaran juga di SMP Negeri 1 Surabaya secara autodidak langsung atau secara langsung anak-anak menyaksikan bagaimana proses pendidikan yang ada di SMP Negeri 1 Surabaya. Dan tujuan kami sebenarnya itu bagaimana anak-anak ini tidak besar di kandang, tapi juga harus memahami yang lebih besar, yang lebih bagus di luar itu masih banyak. Jadi explore gitu ya Pak? Bagaimana anak-anak mengeksplor kemampuannya di daerah orang lain. Saya memang memilih di SMP Negeri 1 Surabaya ini karena sudah kami membaca literasi yang banyak itu. Ternyata di SMP 1 Surabaya memang sesuai dengan ekspektasi yang saya ketahui gitu loh. Betul, di luar ekspektasi. Luar biasa. Karena banyak kunjungan-kunjungan yang datang ke sini dalam jangka belajar bagaimana pendidikan yang terbaik yang harus kita terapkan kepada anak-anak di kita sebagai calon pemimpin di Indonesia Emas di tahun berapa? 2045. Itu. Dan benar ya. Gitu ya. Gitu tujuan kami, Ge. Monggo. Bisa ditambah balik. Perkenalkan. Nama saya Elvaro Syafi Lutfiansyah. Panggil Faro. Oke, bisa diceritakan waktu pertama kali dengar mau ke Surabaya nih di SMP Negeri 1 Surabaya itu gimana sih gitu? Rasanya awal itu seneng banget pas teman-teman tahu kayak oh kita nanti ada study tiru ke SMP 1 Surabaya gitu. Karena langsung kayak excited gitu, kayak suka banget gitu, kayak wah kesana nih seru-seru gitu. Kesempatan untuk belajar keluar dari sekolah juga ya, jadi kayak kesempatan sekalian jalan-jalan juga dari Probolinggo ke Surabaya. Itu juga lumayan ya Mas. Iya betul banget. Oke, kita berarti mulai dari awal. Kesan waktu awal masuk ke Spensa tadi itu gimana nih? Karena dari jujur saya juga nyambut tamu di depan kan, kayak wah banyak banget nih, kayak semangatnya juga udah langsung kerasa. Mungkin bisa diceritakan dari sudut pandangnya Faro. Iya. Tadi itu pas dari bis, jadi saya lihat nengok ke dari depan sekolah, wah banyak banget nih gitu. Terus kayak teman-teman, wah banyak banget kita disambut kayak rame banget ini gitu, kayak oh saya malu gitu. Malu kan, soalnya kan yang nyambut banyak banget kan dari awal masuk sampai akhir di situ, kayak nyampe di aula. Untuk Bapak sendiri bagaimana Bapak melihat sekolah kami ini? Kesan dan juga pesannya mungkin. Ya, alhamdulillah inilah yang ingin saya belajar itu, terutama dengan anak-anak semua. Maka itu memang saya itu tidak hanya kepada pendidik atau guru, tapi bagaimana anak-anak belajar secara direct, secara langsung. Itu yang ingin saya tanamkan kepada anak-anak semua. Inilah pendidikan yang harus dicapai oleh anak-anak. Saya punya kesan yang luar biasa terhadap SMP Negeri 1 Surabaya ini. Dari penyambutannya sudah luar biasa. Apalagi tadi teman saya sampai berjoget juga, menari juga, mengiringi musik tradisi yang luar biasa. Nah, itu salah satu kesan yang luar biasa bagi kami. Dan juga sambutan bagi adik-adik semua yang luar biasa, terutama yang sangat terkesan itu semuanya dimotori oleh anak-anak
Jadi MC-nya, acaranya, semuanya itu anak-anak dan anak-anak betul-betul terlatih di dalam komunikasi. Itu yang kami akan bawa nanti ke SMP Negeri 9. Jadi kan sudah ngomong tadi sama teman guru, inilah yang ingin saya tanamkan dulu kepada anak-anak, saya bilang begitu. Tapi caranya kami belum tahu. Ya apa caranya itu? Ternyata setelah kami tadi disuguhkan oleh penampilan anak-anak semua, oleh digital live dan sebagainya, baru terbuka, oh rupanya seperti ini yang harus kami lakukan nanti di SMP Negeri 9 itu loh. Dan insya Allah nanti kalau jenengan nanti bisa berkunjung ke SMP 9, mungkin sudah menjadi kembarannya SMP Negeri. Amin. Kembarannya SMP Negeri 1 Surabaya nanti itu loh, yang kami akan lakukan. Nah, inilah sebenarnya hikmah daripada silaturahim. Maka itu ya kami sangat senang sekali bersilaturahim. Semakin banyak sahabat, semakin banyak rezeki gitu loh. Iya, betul. Semakin banyak yang mendoakan, apa itu urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Jadi kesan saya memang luar biasa untuk Terima kasih banyak, Bapak. 1 Surabaya gitu. Begitu pula dari kami SMP Negeri 1 Surabaya, sangat senang sekali bisa bertemu dan juga silaturahmi dengan SMP Negeri 9 Probolinggo. Karena selain kita bisa studi tiru, kita juga bisa menjalin komunikasi antar satu sama lain seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bapak waktu sambutan di atas. Bahwasanya kalau kita saling mengenal satu sama lain, mungkin nanti 10 tahun ke depan bisa ketemu lagi, bisa menjalin komunikasi, silaturahmi antara siswa-siswi SMP Negeri 1 Surabaya dan juga SMP Negeri 9 Probolinggo. Kami juga sangat senang bahwa karya-karya kami juga bisa dapat menginspirasi. Itu yang utama bagi kami itu. Lalu tadi kan sudah disambut di bawah. Nah, kemudian kita sudah menyaksikan penampilan-penampilan yang ada di aula secara bersama-sama yang merupakan bagian dari SMP Negeri 1 Surabaya. Mungkin bisa diceritakan mulai dari Faro, apa aja yang udah didapat di aula, mungkin dari karya-karya dan juga penampilan yang mungkin bisa dijadikan Faro inspirasi dan juga favorit gitu. Pas tadi itu aku kan ngelihat di Auci yang Auci, yang mendongeng itu ya. Nah, yang iya mendongeng. Ya. Nah, itu saya kayak wah, ini pintar banget cara ngomongnya gitu. Jadi saya kayak aku harus bisa nih kayak gini gitu. Jadi aku terinspirasi dari situ. Soalnya kan kayak dari dulu aku kayak pengen jadi kayak gitu. Berbicara public speaking dengan lancar. Mungkin habis ini bisa ketemu sama ujinya ya. Iya, tapi belajar lebih lanjut itu loh. Kalau dengar juga kamu ini OSIS ya di SMP Negeri 9 Probolinggo. Mungkin bisa diceritakan di OSIS SMP Negeri 9 Probolinggo seperti apa, karena di sebelah saya ini ada ketua OSIS masa jabatan baru 2024-2025. Jadi mungkin bisa saling sharing gitu. Untuk OSIS di SMP Negeri 9 Probolinggo itu saya belum banyak tahu kan. Ya, soalnya juga baru masuk, anggota baru. Tapi di SMP Negeri 9 tuh bisa dibilang anaknya ramah sama kerjasamanya tuh tinggi, solidaritasnya tuh tinggi. Nah, ini mungkin juga bisa kita adopsi juga di SMP di Surabaya, bisa ditingkatkan. Iya, betul sekali. Selanjutnya mungkin dari penampilan tadi, ada nggak sih yang kayak buat kamu berkesan lagi, yang berkesan yang paling kayak diingat gitu selain dari Auji, yang kayak gitu. Mungkin atau program-program P5 dari Sven Sabaya nih, kamu ada yang minat atau kayak tertarik nih buat dilaksanakan mungkin sekolah? Tadi pas penampilan yang kayak disiksa di kubur gitu. Gertakti. Nah gitu. Jadi sama anak-anak tadi gini, wah bagus, tadi anak-anak juga kayak takjub gitu, kayak seneng liatnya. Oke, mungkin dari Bapak juga bisa diceritakan bagaimana saat tadi menyaksikan penampilan dari teman-teman kita semuanya di SMP Negeri 9. Ya, alhamdulillah memang luar biasa itu ya. Karena semuanya itu tidak instan. Semuanya melalui proses. Dan endingnya seperti penampilan tadi. Kalau saya melihat dari awal sampai terakhir itu tidak ada yang nilainya itu di bawah 80, di atas 90 malah gitu. Terima kasih banyak. Di atas 90, sebab itu sudah menjiwai anak-anak itu, baik tadi yang tadi dalam
implementasi Al-Quran surat Al-Muluk itu luar biasa itu ya. Karena di samping membaca, inilah sebenarnya gambaran yang harus kita perhatikan dalam Al-Quran itu, sehingga bukan hanya kita membaca, tetapi bagaimana maknanya, bagaimana implementasinya dalam kehidupan, sehingga di sana sudah ada gambaran untuk kita menerapkan bagaimana Al-Quran itu seyogyanya kita terapkan. Di samping itu juga saya sangat terkesan tadi kepada yang membaca doa itu seperti sudah sangat profesional sekali gitu. Sudah sangat profesional sekali, lafal Al-Qurannya sudah sangat pas dan fasih itu. Sehingga inilah menjadi inspirasi bagi saya, terutama menjadi sebagai kepala sekolah, untuk kami bawa nanti ke SMP Negeri 9. Jadi kalau secara umum memang saya beri ajungan jempol, 2 jempol malah itu nilainya sudah di atas 95 semua itu. Kok tidak 100 Pak? Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Subhanahu wa ta'ala, betul. Gitu ya. Jadi sudah sangat bagus sekali, terutama penjiwaannya. Anak-anak tidak ada yang grogi satupun gitu loh. Seperti sudah terlatih dengan sebaik-baiknya, sudah profesional lah dalam membawakan apa yang dia sampaikan, baik sebagai instruktur, baik sebagai moderator dan sebagainya. MC-nya juga jenengan itu, dan sudah luar biasa itu loh. Nah, ini yang harus kami bawa nanti ke SMP Negeri 9. Sudah punya kopian dari Ibu Eko, jadi tadi itu kami pelajarin, nanti akan kami terapkan di SMP 9. Mayoritas itu kami positive thinking bahwa wajah SMP Negeri 9 nanti hampir sama dengan wajah SMP Negeri 1. Itu yang jadi harapan kami itu loh. Dalam rangka pembinaan semuanya kegiatan yang ada di SMP Negeri 1 nanti kami adopsi, saya bawa ke SMP Negeri 9 Probolinggo gitu. Baik. Mungkin yang terakhir Bapak bisa memberikan harapan untuk teman-teman SMP Negeri 1 Surabaya yang menonton, dan juga untuk teman-teman dari SMP Negeri 9 Probolinggo. Harapan kami memang kami belajar dan belajar. Kami tidak puas terhadap satu prestasi, tapi bagaimana kami harus mencari prestasi berikutnya dan berikutnya. Maka dikatakan hidup itu apabila kita berinovasi, bergerak dan bergerak terus. Dan pesan yang kami sampaikan, ayo jangan sampai puas terhadap satu prestasi, jangan sampai puas terhadap satu inovasi, tapi harus berinovasi terus-menerus. Bagaimana inovasi itu bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk pendidikan, untuk lingkungan sekitar. Itu yang utama, itu deh. Sehingga apa? Membawa dampak yang positif kepada dunia manapun, baik dunia pendidikan, dunia kerja, dan lain sebagainya. Terus ini yang kesan yang saya terima dari SMP Negeri 1 Surabaya ini, di samping yang penyambutannya luar biasa, apalagi Ibu Kepala Sekolah luar biasa sekali. Seakan-akan kami itu sudah lama kenal itu loh, padahal baru saja ketemu itu loh. Nah, inilah yang sambutan luar biasa, kesan kami yang luar biasa. Inilah sebenarnya yang harus diterapkan oleh anak-anak semua. Jangan sampai merasa dirinya sudah paling wah, sudah paling pinter, sudah paling semuanya, tapi di atas langit masih ada langit. Nah, ini yang harus dikembangkan terus-menerus. Jangan puas terhadap satu prestasi. Apalagi saya berusaha memang bagaimana setelah kami pulang dari sini, berusaha sekuat tenaga betul bagaimana yang sudah kami terima ini bukan hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan, tapi bagaimana nanti kita ukir dalam otak ini, menetap dalam otak, kemudian implementasikan dalam kehidupan nyata. Itu kesan kami, gitu guys. Terima kasih Bapak. Untuk Faro sendiri nih, buat teman-teman SMP Negeri 1 Surabaya dan juga SMP Negeri 9 Probolinggo, apa nih mau yang disampaikan? Buat SMP Negeri 1 Surabaya, ditingkatkan lagi keramahannya, karena tadi saya juga kaget karena ramah banget. Kayak wah, baru datang udah disambut gini ramah banget gitu. Dan untuk SMP Negeri 9 Kota Probolinggo, semoga bisa ditingkatkan lagi solidaritas dan kita bisa mencontoh SMP 1 Negeri Surabaya ini. Tapi memang bener nih, solid dari SMP Negeri 9 Probolinggo ini keren banget Mas. Tadi waktu turun dari bis itu udah kayak wah,
semangat banget, terus langsung kayak gerumbu deh. Iya, udah Dan tadi masih ada jadi temennya satu yang gitu ya? enggak, nanti waktu itu dia juga masih ada temennya yang di bis tapi masih ditungguin gitu mas, kayak wah. Beneran solidaritasnya Iya. emang tinggi nih Nin. Nggih. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Komarudin dan juga Faro atas Iya. waktunya dan juga kesempatannya bisa bergabung di podcast One Talks kali ini, bisa menebarkan ide dan juga cerita kepada teman-teman semuanya SMP Negeri 1 Surabaya dan juga SMP Negeri 9 Probolinggo. Baiklah, kami akhiri sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.